untuk berbagi hari ini ya. Saya juga mungkin bukan expert, tetapi saya sudah di dunia bisnis 30 tahun dan kita melihat banyak sekali aplikasi dari Blue Ocean Strategy. Dan nanti di akhir saya akan juga berbagi Blue Ocean Strategy ini sebetulnya bukan cuma untuk bisnis, tetapi juga untuk teman-teman yang nanti bakalan selesai kuliah dan akan mulai bekerja ya. Saya akan share. Ini nanti kita sesinya interaktif aja. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung menanyakan, nggak usah tunggu sampai di belakang. Karena sesinya ini kan lumayan panjang ya, 1,5 jam. Nanti kalau tanya di belakang mungkin udah lupa, udah. Dan juga kita lompat lagi ke depan lagi. Jadi kalau memang ada sesuatu yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau klarifikasi atau pertanyaan ataupun challenge atau apapun, just feel free untuk angkat tangan. eh, Kemudian kan di sini kita ada hostnya ya, mungkin bisa memanggil namanya untuk menanyakan atau bisa juga langsung. Jadi kita tidak usah terlalu formal ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Blue Ocean Strategy. Ini creating uncontested market space. Apa nih artinya? Nanti kita akan bahas ya. Dan ini yang saya akan share hari ini berdasarkan buku dari Kim and Maubourne. Mereka adalah profesor atau lecturer di Business Administration di INSEAD ya. INSEAD ini adalah universitas yang sangat terkenal di Prancis. Dan saya sebagai guest lecturer series, saya Ronawati Wongso, Charter Financial Analyst CFA. Sebelum saya mulai, saya ingin sedikit memperkenalkan diri saya, meskipun tadi Aulia udah memperkenalkan. Mungkin ini jadi saya Ronawati Wongso CFA. Ini tagline-nya adalah ahlinya meningkatkan profit. Karena kalau seumpama perusahaan baik yang udah untung ingin meningkatkan keuntungan lebih banyak ataupun perusahaan yang rugi dan ingin turn around atau meningkatkan laba, maka saya adalah ahlinya. Dan saya adalah konsultan dan coach bisnis dalam mengoptimalkan laba dan pemulihan kesehatan keuangan perusahaan. Ini website saya rantaiconsulting.com, juga ada rantaibisnisacademy.com. Ini sedikit story mengenai saya. Jadi saya sudah 30 tahun di bisnis dan 20 tahun sebagai CFO. Saya ahlinya profit optimization dan company turnaround spesialis ya. Saya telah berhasil membantu perusahaan untuk meningkatkan laba 3.000% atau untuk turnaround company 400 miliar dalam 1 tahun. Jadi turnaround itu yang dimaksud istilah turnaround adalah apabila perusahaan itu rugi menjadi untung. Jadi seperti kapal itu balik arah ya. Dan saya juga penulis buku Company Makeover for Massive Profits. Buku ini adalah handbook untuk para business owner, untuk eksekutif, bagaimana bisa meningkatkan laba secara masif ya. Kemudian saya pendidikannya adalah MBA dari University of Texas Austin, juga PSBA dari University of Southern California, Los Angeles, dan saya adalah pemegang CFA charter holder. Saya mau bertanya ke teman-teman, apakah pernah mendengar istilah Red Ocean atau Blue Ocean? Atau ini pertama kali dengar gitu istilah Red Ocean atau Blue Ocean? Kalau seumpama pernah, supaya chat satu. Di chatbox bisa satu atau bisa angkat tangan juga. Karena kadang ini saya rada sulit kadang untuk melihat chatnya. Eh, oke, ini belum ada yang jawab ya ini ya. Belum pernah nih. Jadi kalau satu udah pernah, dua tidak pernah. Silakan. Udah pernah. Oke. Oh, tidak pernah. Oh, belum pernah pada denger ya ini ya. Oke. Oh, ada yang denger. Udah pernah tahu nih. Oke. Kita nanti sama-sama belajar. Memang ini sebetulnya buku yang ditulis ini sudah cukup lama ya. Jadi bukan baru. Tetapi kalau kita lihat nanti di kehidupan kita sehari-hari, kita akan lihat yang namanya Blue Ocean yang diterapkan di dunia bisnis. Ya. Oke, jadi terima kasih responsnya. Saya akan membahas sedikit apa sih Red Ocean. Karena Red Ocean ini adalah
sesuatu yang di banyak market dan banyak sekali yang existing. Jadi ini adalah competing in existing market space, beating the competition, exploiting existing demand. This is the bloody water where sharks fight for the same prey. Jadi seumpama nih kita katakanlah makanan ya, restoran gitu ya. Itu kan udah banyak sekali kan yang bikin restoran itu. Jadi dan mereka buka baru sebetulnya mereka ini kompetisi di Red Ocean, berdarah-darah gitu ya. Dan Red Ocean ini kalau seumpama nih resto itu bilang, "Oh, saya ini ada diferensiasinya." Tetapi diferensiasi itu tidak membuat dia berada di Blue Ocean. Mereka tetap di Red Ocean, Mas Yan. Nanti kita akan lihat perbedaannya apa nih antara Red Ocean dan Blue Ocean. Jadi ini saya mulai memperkenalkan sedikit konsepnya. Jadi tidak hanya katakanlah di resto, tetapi banyak di bidang yang lain kita kompetisi di Red Ocean. Nah, saya mau memperkenalkan untuk Blue Ocean. Apa nih Blue Ocean? Kalau yang tadi itu Red Ocean, ini kenapa sih dibilang red itu ya? Karena kalau shark itu, kalau eh, shark bertarung itu pasti lautannya berdarah, ya berdarah-darah. Tetapi kalau kita mengatakan blue, ini tenang. Jadi lautannya tenang, ya. Jadi kalau blue ocean, ini kalau definisinya ada creating uncontested market space, making the competition irrelevant, creating and capturing new demand. This is the open, deep, and opportunity-rich water. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kalau red ocean, ini kan ikannya banyak nih, piranhanya ya, existing market with fierce competition. Sedangkan kalau yang biru ini ikannya cuma sedikit. Kemudian ini new uncontested market space created through innovation. Lah ini teman-teman kepikiran nggak? Kira-kira apa nih yang perusahaan-perusahaan yang berada di blue ocean? Silakan kalau mau angkat tangan langsung aja ngomong. Silakan. Atau mau di chat juga silakan. Grab, Gojek, ya benar. Ada lagi. Ya ini Kak Lia ya. Kenapa kok Grab, Gojek ini ada di Blue Ocean? Silakan. Izin jawab, Bu. Menurut saya soalnya Grab sama Gojek itu justru membuat mm, membuat kita perlu sama mereka gitu loh. Mereka menciptakan peluang bisnis dengan membuat kita dependen sama mereka. Kayak sejak ada Grab dan Gojek kan orang-orang dapat driver, dapat eh, tumpangan ke tujuan mereka lebih mudah. Dan selain itu juga hubungannya dengan delivery gitu, food delivery. Ya, eh, benar. Itu yang berada di Blue Ocean itu Grab dan Gojek. Jadi pada waktu pertama kali mereka tumbuh, itu mereka berada di Blue Ocean ya. Karena apa? Nanti kita discuss di sini juga ada value innovation. Tetapi kalau Grab dan Gojek untuk masa sekarang, mereka berada di industri yang sama. Ini mereka sekarang ada di Red Ocean. Ya, tetapi pada waktu mereka pertama kali muncul, ini adalah sesuatu yang baru yang akan create value. Kenapa create value? Kalau kita bisa ingat ya, sebelum ada Gojek ya, Gojek yang pertama kali sebetulnya sih, Grab mungkin lebih belakangan. Kita kalau seumpama mau kirim barang aja, kayaknya sulit banget kan kita telepon saudara lah, telepon pegawai lah untuk antar barang. Kemudian kalau kita mau dari satu tempat ke tempat yang lain, zaman dulu adanya apa? Ojek yang benar-benar mangkal di pinggir jalan. Ya enggak, yang belum tentu ada dan mungkin eh, fee-nya mahal. Jadi Gojek itu create demand yang baru yang tadinya tidak ada. Saya memang melihat ada tempo hari di YouTube ya, itu yang ada anggota DPR yang ngotot gitu ya, mengatakan bahwa oh,
Gojek itu tidak menciptakan lapangan kerja, katanya dari dulu tuh sudah ada orang Gojek itu, ojek itu. Tapi coba kita bayangkan, zaman itu yang ojek itu berapa orang? Dengan adanya inovasi teknologi, sekarang ini sangat mudah untuk manggil Gojek. Dan yang orang yang mendapatkan lapangan pekerjaan, mereka ini kan sebetulnya entrepreneur ya, karena mereka kerja untuk diri sendiri. Ini jumlahnya sekarang udah jutaan. Apakah sama ojek zaman dulu sama ojek zaman sekarang? Udah jauh berbeda. Jadi Gojek create the blue ocean. Nah, ini yang apa nih yang membuat blue ocean? Nah, ini sebetulnya cornerstone-nya itu adalah value innovation. Apa yang dimaksud dengan value innovation? Kita mungkin bicarakan Gojek karena kalau kita ada satu company yang di pikiran kita dan familiar mungkin lebih gampang nangkepnya ya daripada kalau kita ngomongnya yang di awang-awang gitu. Value innovation itu adalah kita create value yang lebih tinggi tetapi dengan cost yang lebih rendah. Karena biasanya yang umum itu adalah kita create value yang lebih tinggi dan cost-nya juga lebih tinggi. Dan blue ocean ini bukan diferensiasi, tetapi sesuatu yang benar-benar memang create value. Selain daripada Gojek, apalagi nih? Silakan, selain Gojek, apalagi nih? Gak ada bayangan ya? Oke, sebetulnya ada beberapa. Banyak sih di Indonesia, cuman mungkin kita bahas sedikit ya. Salah satunya mungkin kopi kenangan. Ya, nah, ngopi kalau di Indonesia itu kayaknya yang wah dan juga yang kayaknya bikin orang merasa bahwa dia something gitu ya. Kalau ngopi di Starbucks, bener nggak? Tapi kan harganya mahal Starbucks. Dan banyak orang yang sebetulnya suka kopi. Sehingga kopi kenangan ini dia juga bermainnya di Blue Ocean. Dia memberikan konsep yang baru di mana harga kopinya jauh lebih murah dengan quality yang bagus, tetapi dia mungkin tidak memberikan sesuatu yang kayak Starbucks yang ada tempat untuk ngopinya ya. Kalau kopi kenangan ini kebanyakan memang ada sih tempat untuk duduk segala macam, tetapi kebanyakan kalau saya lihat kan tempatnya rada kecil-kecil yang untuk tugu aja. Jadi memberikan sesuatu yang affordable dengan good value. Sehingga mereka tidak bermain di red ocean itu tadi. Tetapi kalau seumpama nih, resto lah yang banyak ya, banyak sekali resto itu. Kalau saya buka Instagram itu semuanya pada share makanan-makanan, terutama yang makanan murah, ya. Karena memang itu yang paling affordable. Tetapi ini kita semua bermain di red ocean. Nah, dengan value innovation ini kita breaking the trade-off. Jadi conventional strategy says you can either create greater value at a higher cost. Jadi yang biasanya itu kita create value tapi cost-nya lebih tinggi atau create reasonable value at a lower cost. Jadi cost leadership. Tetapi di Blue Ocean, value innovation ini adalah device this by pursuing differentiation and low cost simultaneously. Jadi increase value, tapi costnya juga lebih rendah. Costs are reduced by eliminating industry factors. Value is increased by creating new elements. Sebetulnya ada something yang seperti Gojek dan ini dipakai di seluruh dunia juga. Apa nih yang kira-kira juga bermain di Blue Ocean? Airbnb ya. Airbnb ini kalau kita pikir juga value innovation. Memanfaatkan rumah-rumah yang kosong untuk disewakan. Ini kan boleh dibilang potong kompas ya. Kalau tadinya itu kan kalau kita hotel
itu ya, pegawainya banyak, administrasinya banyak, harganya mahal ya kan. Dengan Airbnb ini kan harga seharusnya bisa lebih murah. Kemudian bisa mendapatkan suasana yang lain ya, lain daripada hotel. Karena banyak Airbnb itu yang bagus-bagus dan di tempat yang mungkin tidak umum lah kayak di hotel gitu ya. Jadi mungkin di pinggir danau lah, di pinggir laut gitu kan. Dan ini dia potong kompas. Jadi dia tidak bersaing dengan hotel ya, tetapi dia bermain di blue ocean. Sebetulnya ide dari Airbnb adalah memanfaatkan rumah yang kosong sebetulnya. Kan kadang rumah di kadang orang mempunyai vacation house yang nggak kepake gitu kan. Jadi bisa dimanfaatkan untuk disewakan dan mendapatkan uang. Tetapi memang eh, belakangan ini kan banyak secara profesional seperti hotel gitu untuk invest ya mereka beli dan khusus untuk disewakan. Meskipun beberapa kota abolish ya nggak diperbolehkan karena membuat rent di kota itu menjadi mahal. Contohnya di New York. Di New York itu dulu banyak sekali Airbnb. Tokyo juga banyak ya di Jepang. Akhirnya sama pemerintah tidak diperbolehkan untuk apartemen itu dijadikan short term seperti Airbnb kecuali dengan izin. Karena dengan ada mereka bikin Airbnb, warganya tuh kesulitan untuk cari rumah untuk disewa dan harganya menjadi mahal ya. Tetapi konsekuensinya karena Airbnb tidak diperbolehkan, akhirnya harga hotel di New York juga menjadi jauh lebih mahal. Karena kan supply-nya kan sedikit, ya. Nah, tapi ini mereka bermainnya di value innovation model. Nah, sampai di sini teman-teman kebayang nggak? Jadi apa perbedaan antara Red Ocean sama Blue Ocean? Kebayang nggak sampai sini? Kebayang ya. Jadi supaya kita ngobrolnya tuh jadi lebih ada bayangan daripada kalau saya tidak memberikan contoh di awal, nanti tidak bisa nangkep ke arahnya itu apa sih Blue Ocean itu sampai selesai mungkin masih kebayang-bayang apa sih Blue Ocean ya. Oke, jadi ini kembali lagi saya ulang ya. Jadi the cornerstone, jadi cornerstone dari Blue Ocean itu adalah value innovation ya. Deliver exceptional value to customers while reducing cost. It's not about technology. Jadi ini tidak mengenai teknologi ya. Jadi eh, karena ada contoh yang bukan teknologi, tetapi dia bermain di Blue Ocean. Ini sebetulnya teknologi itu hanya enabler aja. Tetapi konsepnya ini yang penting untuk value innovation-nya. Ya. About changing the value equation. Jadi value innovation is the cornerstone of Blue Ocean Strategy. Ini dulu yang kita harus tancapkan di pikiran ya. Jadi value innovation apa nih? Mungkin nanti kalau ini teman-teman kan bidangnya farmasi. Mungkin nanti harus sebetulnya ada nih contohnya yang di farmasi. Nah, ini teman-teman mungkin mau kira-kira mana nih perusahaan yang sekarangnya bermain di Blue Ocean di bidang farmasi? Ada kebayang? Coba ini. Halodoc ya, Halodoc itu salah satunya juga. Eh, ini juga, tapi ini lebih teknologi base ya, Halodoc. Saya berusaha memberikan contoh yang sebetulnya bukan karena teknologi. Teknologi ini enabler memang kayak Halodoc itu enabler ya. Salah satunya adalah Kalbe Farma. Ya. Kalau kita dengar Kalbe Farma itu adalah apotek. Dia bergerak di bidang obat-obatan, ya. Tetapi belakangan Kalbe Farma ini ke arah wellness. Jadi dia ada produksi produk-produk yang untuk wellness. Mungkin contohnya mungkin kayak yang susu untuk orang osteoporosis ya. Banyak produk-produknya yang sekarang mengarah kepada wellness. Jadi dia mencari celah untuk bermain di blue ocean.
Karena di medical sendiri itu di obat-obatan pemainnya udah cukup banyak dan udah berdarah-darah kayak yang tadi itu red ocean. Jadi mencari celah supaya bisa blue ocean. Ya. Oke. Sekarang kita ke toolnya. Ya. Tool pertama itu strategi canvas. Jadi kita perlu visualize the market dulu. The strategy canvas is a diagnostic action framework. It captures the current state of play in the known market space. Jadi kita menggambar dulu kita ini mainnya di mana marketnya, ya. Dan kita maunya kemana. Jadi ini kita lihat ya, kalau kita di Red Ocean, ini kita offering levelnya lumayan tinggi, competing faktornya tinggi, industry value curve-nya sedang-sedang saja. Tetapi kalau kita main di Blue Ocean, ini competingnya ini langsung jatuh, low ya. Kalau kita lihat di sini low, terus dia compete ininya offering levelnya naik nih. Blue Ocean Strategic Move. Jadi, it allows you to understand where the competition is investing and what customers receive from existing competitive offering. Goalnya adalah to draw a value curve that diverges from the competition. Jadi kita melihat yang bisa memberikan offeringnya tinggi dengan competing factornya yang rendah. Ya. Visual tool to compare industry offerings and find differentiation opportunities helps identify where to innovate and create new value. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini sebentar ya, saya pasang AC sebentar ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini kalau ada pertanyaan jangan malu-malu ya. Oke, kita masuk ke yang tool yang kedua. Tools kedua ini the Four Actions Framework. Ini saya sarankan juga teman-teman baca bukunya ya untuk Blue Ocean Strategy. Saya udah kasih ke Bu Ana ya untuk PDF bukunya. Di situ memang banyak contoh-contohnya itu perusahaan-perusahaan di luar. Tetapi nanti kita bahas sedikit mengenai perusahaan-perusahaan di Indonesia. Contohnya nih, eliminate which factors that the industry takes for granted should be eliminated. Apa nih yang perlu untuk dieliminate ya? Kemudian reduce which factors should be reduced well below the industry standard. And then raise which factors should be raised well above the industry standard. Dan create which factors should be created that the industry has never offered. Di bukunya yang Blue Ocean ini, karena Blue Ocean itu bukunya sebetulnya terdiri eh, dari beberapa artikel ya yang diterbitkan oleh Harvard Business Review. Kita perlu melihat faktor apa yang bisa di-remove. Dan ada beberapa contoh, tetapi memang perusahaannya ini di luar negeri. Tapi mungkin saya akan sebutkan sehingga kita bisa mempunyai bayangan ya. Contohnya Cirque du Soleil. Nggak tahu teman-teman pernah nggak dengar Cirque du Soleil? Ini adalah sirkus. Ini kan namanya pakai bahasa Prancis ya, sirkus. Biasanya apa nih yang come to your mind kalau dengernya sirkus? Biasanya pasti banyak binatang-binatang ya. Kemudian ya akrobat-akrobat. Cirque du Soleil ini sangat-sangat sukses. Tidak hanya di Eropa, tetapi juga di Amerika. Zaman dulu itu kalau kita ke Las Vegas, Cirque du Soleil itu ada show itu terus-terusan setahu saya udah bertahun-tahun. Dan dia Cirque du Soleil itu berbeda dengan sirkus yang lain karena dia menggabungkan antara entertainment dengan sirkus. Jadi seperti orang kalau datang ke
lihat lihat performance gitu ya. Katakanlah lihat movie atau lihat Broadway gitu ya. Ada storytellingnya, ada alur ceritanya, sehingga dibuatnya sangat menarik. Dan juga satu yang saya suka juga ya dalam contohnya itu ada satu teater Kinepolis namanya itu di Jerman. Biasanya kalau kita mikir kita mau lihat movie kalau di Eropa di Amerika itu satu apa nih yang kita pusing ya, yang kita pikirkan. Mungkin bisa satu kemungkinan parkirnya sulit ya. Yang kedua kalau di Eropa dan Amerika bingung cari babysitter ya kan untuk jagain anaknya. Kemudian untuk yang ketiga mungkin nanti makanannya before and after. Hmm. Kalau kita lihat sebetulnya perkembangan movie theater itu kan menurun ya. Kalau dulu zaman saya masih kecil itu movie theater itu gedung bioskop tuh besar-besar. Kapasitasnya sampai 1.000 2.000. Sekarang ini kan satu gedung mungkin cuma 100. Kecil lah, intinya kecil tapi banyak gitu kan. Tetapi Kinepolis ini berhasil membuat industri perfilman ini menjadi sesuatu yang menarik lagi. Kalau biasanya industri perfilman itu kan dia gedungnya di tengah kota. Sehingga cari parkir itu sulit dan mahal, ya, terutama kalau kita ngomong Amerika lah, Eropa itu sulit dan mahal. Jadi yang Kinepolis lakukan adalah dia membangun gedung-gedung teater ini rada di pinggiran kota. Sehingga parkirnya tuh luas. Mereka gampang sekali mendapatkan parkiran. Dan yang kedua, mereka menyediakan jasa untuk babysitter. Jadi anak-anaknya bisa dititipkan. Nah, ini kan inovatif. Kadang kita tidak memikirkan, tetapi ya ini tadi yang bisa untuk reduce ya, yang reduce, eliminate ini kan. Kesulitan-kesulitan ini kan yang mereka pikirkan. Apa nih yang membuat orang tidak mau atau berkurang untuk minatnya datang ke gedung bioskop. Nah, dengan adanya inovasi yang baru ini, kemauan orang-orang untuk datang nonton film itu meledak lagi. Nah, ini adalah suatu inovasi. Mungkin contoh yang lain, kalau kita lihat mungkin seperti Netflix ya. Netflix itu juga satu value innovation. Zaman dulu, zaman saya masih kuliah di Amerika, itu ada yang namanya Blockbuster, ya. Zaman dulu itu kita sewa VHS ya, video kan. Nanti kita tuker gitu kan ke sana. Jadi kita pinjam, kita tuker. Mungkin kita dikasih waktu satu satu minggu gitu ya nanti tuker. Kemudian datang Netflix. Ini kan value propositionnya sama sekali berbeda, ya. Netflix ini subscription base. Kemudian dia bikin film-film yang eksklusif untuk Netflix, yang tidak bisa kita lihat di gedung bioskop atau di tempat lain. Dan film-filmnya Netflix cukup bagus. Ya. Tadinya Blockbuster itu adalah yang perusahaan yang merajai, market share-nya itu merajai di Amerika dan ada di mana-mana. Sebetulnya mereka pada waktu itu pernah ditawarin untuk beli Netflix, tetapi mereka boardnya tidak mau dan tidak mau mengambil risiko. Tetapi sebetulnya tidak mengambil risiko itu adalah suatu risiko juga. Nah, pelan-pelan mereka ditinggalkan karena Netflix jauh lebih convenient ya, karena channelnya banyak, ya kan? Kemudian film-filmnya bagus, dan Netflix pakainya subscription basis. Jadi dia tidak perlu cari customer terus, karena setiap bulan terima penghasilan. Nah, ini coba kalau kita lihat ini. Eliminate. Satu, eliminate inconvenient. Karena orang kalau Blockbuster itu harus ke tempatnya Blockbuster, dia tuker. Jadi traveling, ya kan?
harus ke sana dulu. Kemudian belum lagi administrasinya dan lain-lain. Kemudian dia reduce well below the industry standard. Mungkin pada waktu awal Netflix mulai, harganya saya yakin murah banget. Sehingga orang-orang mau mencoba. Ya, dan juga Netflix kan berapa tahun terakhir ini kalau dulu kalau langganan Netflix itu bisa dipakai di 4 device ya dengan password yang sama 4 device. Sehingga kan kita kadang-kadang teman bisa joinan dikasih sama temen gitu kan. Tapi 3 tahun terakhir mungkin ya, zaman COVID itu Netflix sudah menghilangkan. Jadi cuman boleh di lokasi yang sama. Kalau di rumah boleh pakai 2 device boleh, tapi harus di lokasi yang sama. Tidak bisa lokasi yang berbeda. Jadi secara tidak langsung itu sebetulnya membuat harganya jauh lebih mahal sekarang. Dan dia berusaha untuk mendapatkan banyak eh, pelanggan-pelanggan baru juga kan dengan tidak bisa sharing itu. Kemudian risk which factor should be raised well above the industry standard. Kalau tadi blockbuster dia mainnya cuman sewa film-film yang udah ada di gedung. Netflix dia bikin film sendiri dan filmnya itu bagus-bagus. Ya saya sendiri sih nggak langganan Netflix karena cukup mahal. Ada Eh, dua Netflix. Kayak hubungannya apa? Oh, mungkin di kayak tadi. mute ya. Oke. Eh, dan cukup mahal. Tetapi kalau saya pas tinggal di adik saya gitu ya, mungkin di luar negeri, nah itu saya lihat film-filmnya Netflix itu bagus-bagus dan bervariasi. Hmm. Kemudian create which factor should be created that the industry has never offer. Jadi Netflix ini dia tadinya kan nggak ada tuh, yang modelnya kayak Netflix tuh nggak ada. Jadi dia create sesuatu yang baru, dia create demand yang baru. Pada akhirnya Blockbuster udah tutup bangkrut. Yang mana itu tidak terpikirkan pada waktu itu ya karena Blockbuster itu udah sukses banget, ada di mana-mana eh, dan mereka nggak mikir mau challenge untuk Netflix. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Untuk berikutnya, ini jadi reduce, raise, kemudian create ya. Nah, mengapa? Why it matters? Kenapa 4 unsur itu matters? Karena kita bisa create new demand. Tadi itu yang Netflix, kalau kita bayangkan dulu Blockbuster mungkin customernya tidak sebanyak Netflix sekarang. Sama seperti kalau kita ngomong Gojek. Dulu ojek itu sedikit sekali yang mau pakai ojek. Ya. Dan Gojek sebetulnya sekarang tidak hanya sebagai ojek aja, tetapi juga ada Gokar, ada GoFood, ada GoSend, ya kan bervariasi. Jadi mereka create demand yang baru yang tadinya nggak ada tuh market itu. Kemudian ada GoPay juga ya. Nah, kemudian yang berikut itu growth. Mereka akan encourage innovation driven growth. Inovasi. Memang teknologi banyak sebagai enabler. Tetapi sebetulnya konsep daripada innovation, value innovation itu sebetulnya tidak harus tergantung dengan teknologi. Mungkin saya berikan satu contoh lagi yang kita bermainnya di blue ocean, ya, yang innovation driven growth. Ini kalau cewek-cewek pasti pernah dengar yang namanya Wardah ya, Wardah Kosmetik. Dan mereka targetnya apa? Mereka bilang kosmetik halal. Nah ini tadinya marketnya nggak ada tuh, yang kosmetik halal tuh nggak ada. Jadi mereka create, dan sekarang Wardah adalah salah satu perusahaan kosmetik di Indonesia yang besar. Mereka avoid destructive price war, karena kalau you punya market, maka price war itu irrelevant. Ini tidak compete head to head. Tidak seperti yang tadi di Ocean, di Red Ocean, yang begitu banyak shark-nya ya, sampai berdarah-darah semuanya. Nah, kalau sebagai yang tadi di Blue Ocean,
value innovation untuk menentukan harga itu lebih mempunyai power ya. Kemudian kita bisa enhance profitability karena kita mempunyai power, kita create demand sehingga kita bisa meningkatkan laba kita. Jadi ini akan membangun sustainable competitive advantage. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Bu Rona, kalau misalnya aku berpikir sekarang kan banyak nih yang jualan kue gitu ya. Hmm. Tapi ada beberapa, yang tidak banyak sih justru gitu, yang bikin kue khusus untuk pasien diabetes. Nah, kalau kayak gitu bisa dimasukkan ke dalam Blue Ocean nggak, Bu? Enggak bisa. Jadi gini, kalau itu market differentiation aja, tetapi secara prinsipnya tidak membangun suatu value innovation. Ya, tetapi differentiation iya. Jadi dia segmentasi dari pasarnya aja yang berbeda. Iya, makasih Bu. Jadi teman-teman di sini juga harus bisa membedakan ya antara apakah yang betul-betul Blue Ocean strategi atau hanya diferensiasi. Kebetulan teman-teman di sini juga sebulan yang lalu itu dikasih capital sama fakultas 500.000 dan mereka sudah mulai bikin nih, ada yang bisnis foto, ada yang bisnis kuliner, macem-macem gitu. Nah, coba tuh supaya bisa nanti bisa menerapkan ya Blue Ocean-nya di sebelah mana. Hmm. Ya, jadi Silakan Bu Rona ya dilanjut. mungkin bisa dipikirkan untuk blue ocean ya. Jadi core principle of blue ocean strategy ini tadi yang teman-teman yang tadi dengan modalnya itu mulai mikir value innovation. Innovation ini berarti meningkatkan value tetapi dengan cost yang lebih rendah ya. Kemudian create new demand. Boleh dibilang eh, semua yang di blue ocean strategy itu mereka create demand. Contohnya ini yang lagi spektakuler, Nvidia ya. Nvidia ini kan membangun suatu sistem, kalau nggak salah yang namanya, nanti kita share, kalau nggak salah ada di sini, GPU, di mana sama seperti kayak Microsoft itu ya, yang membuat Windows. Benar nggak? Kalau Microsoft ini kan pada waktu itu memang ada DOS, ada Microsoft. Tetapi Microsoft ini jauh lebih mudah daripada DOS dan variasinya jauh lebih banyak. Nah, Nvidia ini dia bergerak di bidang video card yang mana sekarang dengan era AI ini sangat dibutuhkan. Jadi kalau dulu itu banyak dipakai untuk game ya, Nvidia. Sekarang Nvidia ini menjadi salah satu perusahaan yang dengan value terbesar atau tertinggi di dunia. Pemiliknya itu udah kaya banget ya. Ini create new demand. Kemudian break the value cost trade off. Itu tadi. Jadi kita pikirkan yang value-nya tinggi, cost-nya rendah. Ya. Kemudian fokus on the big picture. Jadi jangan lihat yang nitty-gritty, tetapi harus pikirkan yang gambaran besarnya apa. Kayak Somama tadi Gojek. Gambaran besarnya apa? Dia ingin memudahkan customer, ya kan, untuk mencapai tujuan, untuk mengantar barang. Karena jalan di Jakarta kan macet pada waktu itu. Itu kan pertama kali di Jakarta kan. Macet sekali kan di Jakarta dari satu poin ke poin lama sekali. Jadi dengan sepeda motor itu bisa lebih cepat ya dan juga lebih murah sehingga Gojek itu bisa berkembang. Nah, contoh-contohnya ini saya akan berikan sampai di sini ada pertanyaan nggak ya? Kalau nggak ada, oke. Ini saya akan memberikan contoh-contohnya nih. Jadi real world examples itu Cirque du Soleil. Cuman untuk teman-teman nih mungkin karena tidak ada bayangan ya sirkusnya gimana, jadi mungkin rada sulit ya. Combine sirkus sama teater. Jadi antara teater sama sirkus. Sangat entertaining dan kalau dilihat ini fotonya ini dari Cirque du Soleil kan
tidak seperti sirkus yang zaman dulu yang sangat primitif ya kalau menurut saya. Kalau kalau dulu kan di Surabaya nih, saya tinggal di Surabaya. Sirkus tuh biasanya di lapangan terus dibikinkan yang kayak semacam tenda yang merah putih gituan. Ini tetap dia dia pakai konsep tetap itu pakai merah putih, model tenda begitu. Tetapi pertunjukannya ini jauh lebih menarik, sangat menarik lihat warna-warninya, kostumnya dan lain-lain, dan ada storyline-nya. Jadi bukan kayak yang putus-putus gitu, tetapi ada storyline-nya. Kemudian Apple iTunes, ini reinvented music distribution. Karena kita nggak kepikir kan kalau Apple iTunes ini kan bisa beli musik apapun dengan harga murah dan juga nanti bisa di-download di yang alatnya Apple itu yang satu alat kecil aja bisa sampai 3 juta lagu. Nah, ini kan betul-betul innovation, value innovation. Kemudian Netflix yang saya tadi udah ceritakan, created subscription streaming model. Nah, Tesla ini juga made electric cars desirable. Jadi pada waktu itu Tesla, orang-orang semua pada mau beli mobil Tesla elektrik ini ya. Tetapi juga karena didukung oleh pemerintah Amerika di mana memberikan tax credit kalau beli electric vehicle. Tetapi sekarang dengan ganti presiden ini kan sudah, yang presiden sekarang ini kan nggak peduli terhadap yang green-green begitu kan. Jadi kemudian juga electric vehicle subsidinya atau kredit tax kreditnya juga udah dicabut. Nah, tetapi Tesla ini dulu sangat-sangat diminati sehingga orang untuk mau beli mobil Tesla itu harus antri bisa sampai setahun lebih ya. Kemudian Airbnb juga created home sharing market dan Nvidia created a new market for 3D graphics. Nah, sekarang kalau yang di Indonesia ini saya berikan beberapa yang kita mungkin tadi udah diskusi ya mengenai Gojek, transform Indonesia informal ojek system into a modern digital ecosystem. Nah, ini menurut saya suatu inovasi yang luar biasa. Karena kalau dulu tuh ojek itu benar-benar saya ingat itu di pinggir jalan di bawah pohon. Terus kita mesti ke ujung gang ya. Dan di situ ada tukang ojeknya kita tawar-menawar. Jumlahnya nggak terlalu banyak waktu itu ya. Eh, Memang sih kalau kita lihat kan belakangan itu banyak yang online-online ojek itu kan pada protes ya. Kena fee-nya 20% kan. Dipotong 20%. Kalau menurut saya sebetulnya 20% itu nggak mahal. Menurut saya itu sangat-sangat proper ya. Karena mereka dengan sebagai perusahaan otomatis dong mereka eh, perlu biaya untuk bangun teknologinya, untuk manajemennya semuanya butuh biaya. Ini dengan 20% pun mereka belum untung, ruginya masih triliunan gitu kan. Jadi kalau mereka tuh masih mau menuntut tinggal 10% itu saya kadang mikir apa mau kembali aja ke zaman yang di bawah pohon itu apa dapatnya lebih bagus gitu kan. Sehari mungkin bisa cuma dapat satu, dua kalau tunggu di bawah pohon, ya kan? Kalau yang ini dengan adanya app mereka bisa lumayan lah dapatnya gitu kan. Sebulan itu kalau yang saya baca di koran-koran lumayan. Baik yang Gokar maupun Gojeknya lumayan. Nah, kemudian yang berikutnya ini kopi kenangan. Jadi created Grab and Go Premium Cafe for busy millennials. Jadi yang harganya murah, saya rasa ya sejak kopi kenangan ini berdiri, setelah itu kayaknya kopi menjamur deh. Di mana-mana. Jadi mulai dari yang mahal sampai yang murah sekarang itu nggak cuman yang kopi kenangan gini. Sekarang yang ada Go Kopi ya, yang kayak gerobak itu yang di pinggir jalan, yang pakai kayak sepeda motor, yang 8.000 satu gelas itu pun juga ada sekarang. Nah, jadi dan sekarang sepertinya orang Indonesia seperti orang yang kecanduan kopi daripada orang yang kecanduan teh. Ini kalau saya lihat sih sejak ada kopi kenangan sebetulnya yang kemudian create new demand. Kalbe Pharma move from pharmaceuticals into nutrition and preventive health. Ini sekarang banyak produknya ini karena saya tempo hari beli juga apa ya minuman ada macam-macam produknya. Tapi intinya udah bukan obat-obatan lagi kalau Kalbe Pharma. Jadi mereka cari blue ocean yang dimana mereka create demand dan tidak eh, berkompetisi secara berdarah-darah seperti di
Red Ocean ya. Kemudian Wardah, ini created emotional value for modern Muslim women through halal beauty products. Kemudian sebetulnya ada satu yang menarik juga, tetapi sekarang perusahaannya udah tutup kena fraud, yaitu Tanihub sebetulnya. Ya, Tanihub itu kan intinya dia pengen langsung dari petani, eh, mereka akan potong distribusi ya, kemudian langsung bisa create value untuk baik petani maupun konsumen dengan biaya yang lebih rendah. Tetapi rupanya kan foundernya ini fraud ya, jadi uang-uang dari para investor eh, intinya ditipulah investor-investornya gitu kan, melarikan diri. Kayaknya udah ketangkep nih. Nah, kemudian bagaimana kita develop a blue ocean strategy lah. Ini teman-teman yang tadi dapat modal 500.000 nih udah mulai mikir ya. Jadi pertama kita harus mikir studi yang study current industry and pain point. Karena kita biasanya dengan value innovation itu kita menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Ya. Kemudian identify non-customers. Apply the four action framework yang tadi saya udah bahas, yaitu yang tadi ada reduce, eliminate itu ya, yang create itu. Kemudian draw a strategy canvas yang dimana kita sekarang dan apa yang kita mau. Design and test new value curve dan align organization and resources. Ini kayak yang kalau kita lihat Canva, banyak teman-teman kan yang bisa Canva sekarang kan ya. Lah kalau kita bayangin juga dulu sebelum ada Canva itu kan ada Photoshop. Aduh itu sulit ya kalau kita yang nggak punya background grafik itu kayaknya suruh bikin poster-poster tuh sulit sekali. Dengan Canva itu kan tinggal drag and drop gampang banget gitu untuk bikinnya. Ya, oke. Ini yang tadi case study-nya NVIDIA creating the GPU market ya. GPU ini General Purpose Computing on GPU. Jadi GPU. Ini dia tidak hanya membangun chip yang lebih cepat, tetapi dia created new market yaitu GPU market untuk 3D grafik separating from the standard CPU. Kalau kita dulu tahu ya, yang perusahaan nomor satu untuk chip itu apa? Di semua komputer kita ada dulu. Intel, Intel Inside ya. Sekarang Intel itu sudah di take over dalam hal market share dengan AMD. AMD itu dulu second second layernya daripada Intel. Jadi kalau kita beli komputer tuh dikasih AMD kita nggak mau karena udah pikiran kita yang kayaknya kurang gitu ya. Kita maunya Intel meskipun lebih mahal. Tetapi Intel sekarang kalah nih dengan AMD apalagi dengan Nvidia. Nvidia ini dia eh, jadi dari segi grafik itu dia terutama video game eh, ini dia bagus sekali dan AI di market space-nya AI. Di AI pivot ini, they pivoted again to GPU, General Purpose Computing on GPU, creating a blue ocean in AI and deep learning long before the current boom. They made supercomputing accessible to researcher. Resultnya trillion dollar uncontested market space. Jadi ini mereka create market sendiri, sama seperti Microsoft create market, Microsoft Office create market ya. Windows itu create new market, Microsoft Office juga create market dan itu sudah berpuluh-puluh tahun sampai sekarang boleh dibilang Microsoft itu uncontested ya. Belum ada tuh pesaingnya yang bisa menggantikan Microsoft Office maupun yang Windows-nya ini. Meskipun banyak kan yang lain kan ada yang open source lah, yang ini tapi tetap yang dipakai di seluruh dunia tuh masih 90% lebih tuh masih produknya Microsoft. Nah, ini kalau yang di chip ini adalah Nvidia. Nah, future trend AI as a blue ocean enabler. Jadi beyond efficiency, don't use AI just to cut costs, yaitu red ocean strategy. Use AI to create new value for customer. Jadi pertama personalization, Netflix style ya, recommendation for everything from education to healthcare. Prediction, solving problems before they happen, e.g. predictive maintenance ya. Ini terutama kalau yang di perusahaan-perusahaan itu kan kalau seumpama dia sampai breakdown,
kan ruginya banyak karena karyawan harus tetap udah datang tetap harus dibayar. Tetapi kalau dia bisa prediktif, berarti dia tahu nih udah waktunya untuk dilakukan repair atau waktunya maintenance sehingga bisa mencegah terjadinya downtime. Kemudian democratization, making expensive services legal, medical accessible to the masses. Ya, ini mungkin kayak Halodoc itu tadi ya. Halodoc itu juga create new market karena sekarang ini kalau kita butuh resep tuh kadang nggak usah ke dokter, resepnya bisa 10.000 bayarnya ke Halodoc. Ya pakai ada yang namanya konsultasi yang e-consultation ya kan. Kemudian bikin janji sama dokter-dokter juga melalui Halodoc. Terus juga kalau kita punya insurance policy, nah ini mereka pakai Halodoc. Jadi kita kayak kartu asuransinya pakai Halodoc kalau nggak salah. eh, Intinya saya beli Manulife tuh harus daftar di Halodoc. Polisinya bisa diambil di situ, kartu membernya, kartu asuransinya tuh downloadnya dari Halodoc. Jadi ini mereka juga membuka market yang lain. Jadi mungkin dari pihak asuransi daripada mereka invest lagi, mereka menggunakan Halodoc. Ya. Kemudian where is your blue ocean? The only way to beat the competition is to stop trying to beat the competition. Jadi jangan mikirin kompetitor-kompetitor gitu ya, karena apa nih yang dilakukan oleh kompetitor kita? Apa nih produknya mungkin fiturnya lebih bagus dan lain-lain. Tetapi mungkin harus mikir yang di luar itu, yang jauh lebih besar, big picture-nya seperti tadi yang Wardah atau Gojek atau Kopi Kenangan atau Nvidia ya, Microsoft, Apple dan lain-lain. Kita yang tadi perlu adalah mencari pain point-nya untuk solve problems. Kemudian kita create value dengan cost yang lebih rendah. Ya. Nah, sekarang bagaimana nih aplikasinya ke karir kalian gitu kan pertanyaannya ya. Nah, kita teman-teman ini yang di farmasi ini sudah level berapa nih? Semester berapa nih? Campur ya? Semester berapa, Kak Lia? Semester 5 Ibu. Semester 5, oke. Nanti setelah lulus kan pasti nih cari pekerjaan ataupun mungkin bisnis sendiri ya. Either way, ini applying it to career. Jadi apply Blue Ocean thinking to personal development. Jadi mungkin tidak hanya mikir, oh ya nanti saya mungkin kerja di apotek gitu ya. Tetapi bisa aja build unique skill combination. Kemudian offer distinctive value in your profession. Apa nih? Kayak saya nih distinctive value-nya apa? Ya yang khusus untuk turnaround, yang meningkatkan laba. Ya. Avoid competing on the same resume keywords. Dan ini terutama kalau di Amerika ini kan orang-orang apply itu semuanya pakai keywords ya. Dan HR itu search-nya pakai keyword. Jadi kalau tanpa keywordnya itu nggak akan tersaring gitu ceritanya. Ya. Jadi untuk karirnya coba dipikirkan. Blue Ocean strateginya apa? Apa yang bukan hanya membedakan, tetapi yang bisa create value for yourself and for your client. Kliennya itu kan bisa company, ya kan? Mungkin juga kalau mau bikin bisnis gitu ya. Nah, ini key takeaway untuk Unpad, murid-murid Unpad, yaitu shift mindset. Jadi move from competing to creating. Jadi shift dari competing menjadi creating. Don't look at what rivals are doing, look at what the customer needs but isn't getting. Ya, jadi fokus on value innovation, not competition. Kemudian use the tools, the strategy canvas, ini yang tadi yang kita bahas ya, toolnya yang tadi ada 4 framework. Kemudian look forward, jadi look at the biggest blue ocean are in emerging tech, AI, and sustainability. Oke, jadi look forward, kemudian apply. Apply to both business and career context. Jadi ini bisa di-apply nanti untuk bisnis maupun career dan diberi modal itu tadi yang 500.000 ini supaya mulai berusaha untuk jadi entrepreneur. Ya. Ini mungkin saya tutup dengan satu quote. In red oceans you fight for survival. In blue oceans you create new worlds to thrive. Jadi yang mana artinya kalau kita di red ocean itu kita berantem untuk berusaha untuk survive aja.
Sedangkan kalau di Blue Ocean itu kita akan meng-create dunia baru untuk bisa thrive ya. Thrive itu jauh lebih besar lagi, sukses gitu ya. Kemudian apakah ini berikutnya Q&A dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Ronawati Wongso. Oh ya, untuk teman-teman yang mungkin bertanya-tanya kalau tertarik untuk beli buku saya di mana, itu tersedia di Tokopedia atau di rantai bisnisakademi.com. Kalau di Tokopedia search aja Ronawati Wongso, nanti muncul bukunya. Pilih yang di rantai bisnis akademi shopnya itu namanya rantai bisnis akademi atau di website saya rantaibisnisakademi.com. Ya, ini beberapa image sourcesnya untuk memberikan kredit kepada mereka. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan? Karena dari segi materi saya udah selesai untuk materinya.